siswa-siswi kelas 9 Spendu. Semoga kalian sehat-sehat dan dapat mengikuti pembelajaran PPKN hari ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kompetensi dasarnya mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menjelaskan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk itu kita akan mempelajarinya alinea per alinea, karena udah 45 pada bagian pembukaan itu ada 4 alinea. Kalian bisa melihat itu di dalam buku pelajaran PPKN, buku paket yang sudah dibagikan itu pada halaman 32. Situ ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sekarang kita lihat alinea pertama. Makna alinea pertama adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Alinea ini memuat dalil objektif, artinya diakui bangsa-bangsa yang beradab, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama, sedangkan tidak juga sesuai dengan peri keadilan karena memperlakukan manusia secara diskriminatif. Alinea ini juga memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Untuk alinea yang kedua, makna alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka maksudnya bebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu dalam negara kesatuan. Berdaulat maksudnya sederajat dengan bangsa lain dan bebas menentukan arah kebijakan. Berikutnya, adil, artinya negara menegakkan keadilan bagi warganya. Sedangkan makmur, negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warganya. Itu alinea kedua. Sekarang makna alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, niat luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas juga menjadi pendorong untuk terus berjuang. Tapi keyakinan kita juga bahwa Tuhan yang Maha Esa akan membantu umatnya yang berjuang melawan penjajah. Itu makna alinea ketiga. Sedangkan makna alinea keempat adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila. Alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara kita. Kemudian ada ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, menunjukkan prinsip negara hukum. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Bentuk negara juga dimuat di situ, yaitu bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Juga ada dimuat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Demikianlah makna alinea-alinea dalam pembukaan UUD 1945 yang ada 4 alinea. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea dengan tiap alinea mempunyai makna masing-masing yang menunjukkan pernyataan kemerdekaan
Pada bagian pertama, bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai hak semua bangsa, kemudian merupakan cita-cita bangsa, merupakan rahmat dan anugerah Tuhan, dan merupakan pernyataan pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini. Untuk tugas dan latihan soalnya, silakan kalian buka di link yang telah disediakan. Demikian materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya akan membahas mengenai pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sekaligus dengan arti pentingnya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai.